Untuk tahap ini kita akan belajar tentang tes kesehatan kedinasan 2023. Nah, di sini ada pertama kita lihat di sini ada untuk tes kesehatan short term sama long term. Nah, short term di sini kenapa aku bagi? Karena kalau di short term dia nggak terlalu sekompleks long termnya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk long term dia banyak diperiksa gitu kayak STIN, SSN, SMKG, IPDN, Poltekim, Poltekim, kemudian si pencatar atau Kemenhub. Sedangkan kalau dia nggak se-full atau se-complicated ini, itu STAN sama STIS-nya, gitu. Kemudian dari segi penilaian juga agak berbeda. Kalau di STAN dan STIS-nya itu masih banyak toleransi untuk hal kesehatan. Oke, kita lihat lagi. Nah, untuk di sini, untuk tes kesehatan itu ada beberapa tingkatan ya, atau penilaian status kesehatannya, yaitu disingkat dengan STAKES. Nah, nanti bisa dikira-kira nanti hasilnya bakal dapat hasil berapa kalau nanti dikasih tahu. Pas di tesnya itu berapa aja yang STAKES 1, STAKES 2, STAKES 3, dan STAKES 4. Nah, untuk STAKES 1 itu apa? STAKES 1 itu kondisinya tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali, atau kelainan ada, kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi lulus sebagai taruna atau mahasiswa. Kemudian STAKES 2 ini mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan untuk menjadi taruna mahasiswa. Gitu. Jadi ya kalau masih berada di STAKES 1 atau 2 masih bisa lolos gitu, masih besar peluangnya. Sangat besar. Kemudian kalau dia masuk ke STAKES 3, STAKES 3 itu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon mahasiswa atau taruna. Kemudian, jadi di sini tuh udah ada kelainannya gitu, kelainan itu derajatnya sedang. Sedangkan kalau STAKES 2 tadi masih kecil gitu. Kemudian STAKES 4, kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang mengganggu fungsi tubuh sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima bertugas sebagai calon taruna mahasiswa. Jadi di sini itu yang benar-benar nggak bisa diterima itu STAKES 4. Jadi STAKES kalau masih berada di STAKES 1, 2, 3 ini diterima masih. 4 udah enggak gitu. Jadi 4 ini udah benar-benar pengecualian gitu. Kemudian di sini ada hasil jenis penilaian tes kesehatan itu ada apa aja? Ada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi atau baik, B, cukup C, kurang K1, ada lagi ya, K2, sangat kurang. Itu tuh K2, gitu. Nah, yang benar-benar nggak bisa itu yang ini, sangat kurang ini sama dengan tidak memenuhi syarat, gitu. Kurang juga sebenarnya masuk juga sih ke tidak memenuhi syarat, tapi kalau masih kurang peserta dari baik sama cukup ini, masih bisa diambil dari kurang ini, gitu. Tapi nggak bakal diambil dari sini lagi. Oke, next lagi. Nah, di sini ada kategorinya. Untuk kategori nilainya 80, kategori baik, yaitu semua aspek bernilai STAKES 1, STAKES-nya baik banget gitu. Yang nilai 77 terdapat satu aspek yang bernilai STAKES 2, 75 terdapat dua aspek bernilai STAKES 2, 73 terdapat tiga aspek bernilai STAKES 2. 70 nilainya kalau terdapat satu atau dua aspek kelainan dengan nilai STAKES 2 yang disebabkan oleh kelainan jantung namun masih dalam batas normal, atau 4 aspek lainnya dengan nilai STAKES 2. Jadi baik ini nilainya dari 70 sampai 80 gitu. Jadi ya masih kalau masih 70 masih bisa ketolong di gitu. Tapi di dalam B ini masih ada tingkatannya gitu. Jadi kalaupun ada 10 orang nilainya B itu nanti bakal di ranking berdasarkan ini. Gitu. Nah, ini kan nilai 77, berarti nilai 77 ke bawah itu tuh dan 77, 76 gitu itu masih nilainya masuk masih di sini gitu. Oke, next. Nah, untuk nilainya kategori cukup yaitu ada 67 terdapat 5 aspek bernilai STAKES 2, 65 terdapat 6 aspek yang bernilai STAKES 2, 63 bernilai 7 aspek bernilai STAKES 2, kemudian 60 terdapat 8 aspek bernilai STAKES 2 atau 3 aspek kelainan bernilai STAKES 2 disebabkan oleh kelainan jantung namun masih taraf normal. Jadi kalau di sini bisa 8 STAKESnya bernilai 2,
bernilai status 2, 8 aspek, atau 3 bernilai status 2 oleh kelainan jantung gitu. Jadi kelainan jantung menjadi masalah besar di sini. Gitu. Oke, yang kemudian kategori kurang atau K1. Nilai 57 terdapat satu aspek kelainan bernilai status 3 atau nilai 56 terdapat dua aspek yang bernilai status 3. Kemudian nilai 55 terdapat tiga aspek bernilai status 3. Jadi kalau udah kategori kurang nih udah status 3 lah. Nah, kategori kurang sekali. Kategori kurang sekali ini kenapa tanda merah ya? Karena nggak bakal diterima gitu. Nggak bakal. Karena kenapa? Karena ini udah nggak masuk hitungan lagi gitu. Kesehatannya sangat buruk. Yaitu nilai 50 terdapat tempat aspek lain yang bernilai status 3 atau nilai 50-nya juga terdapat minimal satu aspek yang bernilai status 4 gitu. Jadi udah em, ada 4 status 3-nya, status 3 ada 4, kemudian eh, satu aspek minimal satu aspek status 4 gitu. Satu saja statusnya status 4 dia udah masuk kategori kurang sekali. Oke, ini. Jadi mungkin sarannya mending nyebar nyebar status 2 saja it's okay. Status 2 asal jangan ada status 4. Ya kalau di status 2, status 3 mah itu masih bisa lolos, tapi jangan status 4. Kemudian tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syaratnya gimana? Nah, ini sama aja dengan K2. Nah, itu membahayakan diri dan atau orang lain, menularkan penyakit atau merugikan lingkungan gitu, atau penyakitnya itu menyebabkan gangguan fungsi samping estetika kurang atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas gitu. Jadi ya better akan tidak akan dilanjutkan lagi tesnya gitu. Kemudian untuk pengisian formulir pada saat tes kesehatan itu apa saja, yaitu formulir persetujuan urusan kesehatan lingkungan atau yang biasa kemudian formulir daftar riwayat kesehatan gitu. Oke, nah kemudian di sini ada pemeriksaan kesehatan lingkungan satu. Nah, dan satu di sini itu yang pertama pengisian formulir riwayat penyakit dari informed consent, kemudian anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik gitu. Pemeriksaan fisik ini pada umumnya untuk sekolah seperti STAN, assessment ini enggak terlalu berat. Kenapa? Karena di sini tidak meminta tinggi dan sama berat badan gitu. Enggak terlalu berat gitu. Sedangkan untuk yang lainnya diperbolehkan. Kemudian keduanya pada pemeriksaan fototoraks, pemeriksaan elektrokardiogram, itu kardiologi kerja jantung. Gitu. Jadi kalau dilihat dari kardiogram ini ya bakal dilihat gimana sih kerja jantungnya gitu. Makanya di sini kerja jantung itu menjadi nilai paling besar. Jadi kalau jantungnya itu bermasalah sangat kecil kemungkinan untuk diterima. Kemudian pemeriksaan laboratorium meliputi urin, hematologi, kimia darah gitu. Nah, untuk tambahannya ada tes narkotika, ada rematik, narkoba, imunoserologis, klinis, spray, antigen, HBsAg, anti HIV, VDRL, dan uji kehamilan. Nah, uji kehamilan ini juga bisa kecerdasan gitu. Biasanya sih selain yang lainnya pakai. Nah, di sini ada form riwayat kesehatan. Nah, di sini nanti bakal disuruh buat ngisi apakah sering flu atau enggak. Tapi mungkin gunakan di penyakit yang riwayatnya itu kalau udah jadwal lama banget nggak usah dibuat sih. Tapi kalau masih berada selang 1 sampai 2 tahun mungkin boleh lah. Gitu. Tapi kalau nggak usah. Malah nanti kalau contohnya dibuat dari masa yang agak lebih lama maka akan semakin memperburuk penilaian seperti ini. Oke, kondisi yang paling banyak menggagalkan peserta investigasi yang pertama memiliki riwayat kesehatan yang berat seperti kanker, jantung, dan kondisi penyakit menular lainnya. Nah, kalau masih di luar ini masih oke-oke aja. Kemudian memiliki ketahuan parsial gitu. Nah, kebanyakan rata-rata sebagai satu jarang menerima yang tawaran total atau parsial. Kemudian memiliki batas minus yang melebihi ambang batas gitu. Kemudian memiliki bekas luka yang sangat luas dan tidak
disembuhkan saat tes gitu. Jadi kalau masih disembuhkan masih fine-fine aja. Kemudian tekanan darah atau tensi tinggi dan detak jantung melebihi batas 120/80. Kemudian sering mengonsumsi obat-obatan dan sering merokok hingga waktu tes. Gitu. Jadi pengaruhnya itu nanti ke nilai statusnya gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebelum tesnya? Nah, sebelum tesnya tuh lakukan medical check up terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas juga sebenarnya bisa, nggak mesti rumah sakit. Kemudian makan buah dan sayur secara teratur. Usahakan tidak merokok hamil 2 tes kesehatan bagi yang merokok. Gitu. Bagi yang merokok ya, karena nggak menutup kemungkinan juga dari yang merokok juga. Kemudian perbanyak konsumsi air putih sebelum tes. Nah ini tuh berguna banget karena akan menurunkan atau mendeteksi segala racun dalam tubuh. Kemudian apa yang harus dilakukan di saat tes? Nah di saat tes apabila masih mengonsumsi obat karena aturan medis, maka harus diberitahu kepada dokter pemeriksa. Kemudian jangan gugup di saat tes detak jantung atau tensi tekanan darah karena ini akan menyebabkan tensi naik. Gitu. Jadi kalau tensi naik nanti penilaian juga kurang bagus. Oke, mungkin gitu untuk video kali ini. Nantikan nanti video selanjutnya. Terima kasih and see you in the next video.